Assalamualaikum, maaf, izin bertanya. Untuk tim kenaikan pangkat, kenaikan tingkat, timnya terdiri dari siapa saja ya, Pak? Terima kasih. Sebelum menjawab, selamat bergabung dengan Pak Jinjang dari Jatisari atau Nuhun. Ya, Ibu penanya, jadi begini ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Wawan atau oleh Bu Pungki akan dijelaskan prosedur usul Dupak. Jadi gini Ibu penanya, jadi akan ada dua bagian, dua tahapan. Tahapan yang pertama, Ibu sebagai guru setelah selesai melaksanakan sumatif PKG pada perkiraan pertengahan bulan November, selesai pada bulan Desember itu berkas usulan setelah lengkap dimasukkan ke Sipulpen. Nah, tahapan memasukkan dan lain-lain nanti oleh Bu Pungki akan dijelaskan oleh Bu Pungki. Nah, selanjutnya berkas semua yang diusulkan itu dimasuk tim Sipulpen, kemudian bagian SK saya lain di-scan, masukkan PDF dan di-upload, di-share ke sekretariat. Nah, selanjutnya setelah nanti jadi Pak, kemudian oleh Ibu dibawa setelah dilengkapi berkas dibawa ke dinas kabupaten untuk diusulkan pangkatnya. Jadi ada usulan Dupak, Dupak itu dapat usul penetapan kredit, nanti akan melahirkan Pak, ada usul kenaikan pangkat yang akhirnya akan mendapatkan SK dari SK umpamanya guru pertama 3B menjadi guru muda 3C. Itu barangkali secara sederhana, sambil nanti insya Allah secara jelas akan disampaikan. Itu Bu Pani. Baik. Mbak Pungki, mungkin ada yang ingin dijelaskan, Mbak. Mangga silakan ada yang ingin ditambahkan. Di sini sih pertanyaannya untuk tim tim kenaikan tingkat, timnya terdiri dari siapa saja? Mangga Mbak Pungki. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kepada pimpinan, Pak Wawan, Pak Haji Unang, untuk menjelaskan daripada pertanyaan peserta kita pada hari ini. Perlu diketahui bahwasanya kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat itu suatu hal yang sangat berbeda ya Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan sampai mindset dari Bapak Ibu guru sekalian ketika mau naik pangkat ya itu naik pangkat saja tahunya, tapi tidak tahu proses yang ada di belakang itu, mulai dari penyusunan Dupak sampai dengan kenaikan jabatan, apalagi kalau misalkan itu berbeda dengan jenjangnya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui setiap namanya jabatan pasti akan berjenjang, mulai dari pertama, muda, madya, ya, sampai dengan utama. Nah, di situ kalau misalkan kita mau mengusulkan kenaikan pangkat, yang pasti kita harus mengumpulkan angka kredit kan. Nah, untuk mengumpulkan angka kredit, kita memfasilitasi Bapak Ibu guru semua dengan menggunakan Sipulpen Pak Guru. Mungkin secara teknis untuk PKG ataupun dan sebagainya, itu sudah dijelaskan oleh Pak Haji Unang. Saya menjelaskan secara teknis dalam aplikasi ya. Nah, Bapak Ibu guru semuanya masih menyimak ya semuanya ya? Insya Allah, Mbak. Ini ibu hostnya ini. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, kalau misalkan kita sekarang kita contohkan saja ya, kita sekarang dalam posisi golongan 3B misalkan, 3B ya, 3B. Kita mau mengusulkan kenaikan pangkat ke 3C. Bapak Ibu jangan memikirkan dulu naik pangkatnya ya. Jangan pikirkan dulu naik pangkatnya. Yang Bapak Ibu harus pikirkan itu adalah mengumpulkan angka kredit. Itu kan kewajiban Bapak Ibu semua. Ya kan? Nah, berarti Bapak Ibu guru semua harus dan wajib mengumpulkan angka kredit sesuai dengan aturan Permenpan 16 tahun 2009 bahwasanya Bapak Ibu guru harus mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 1 tahun. Ya,
atau 2 semester. Karena ini tidak ada semester 1 ataupun 2, kalau di dalam jabatan fungsional guru itu dihitungnya 1 tahun. Artinya dari mulai 1 Januari misalkan 2020 sesuai dengan masa waktunya sampai dengan Desember 2020. Seperti itu seterusnya, Bapak Ibu guru ya. Nah, dalam proses pengumpulan angka kredit, berarti di situ sudah ada syarat-syarat untuk kenaikan golongan 3B, misalkan ke 3C. Harus mengumpulkan sertifikat berapa banyak dan harus mengumpulkan PTK seberapa banyak. Di situ sudah ada syarat-syarat tertentu, ya, Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kalau misalkan angka kreditnya setiap tahun Bapak Ibu guru mengumpulkan angka kredit, kemudian sudah mencukupi angka kredit kumulatif dan publikasi ilmiah beserta sertifikat pendidiknya, sudah memenuhi angka kreditnya, silakan untuk mengajukan kenaikan pangkat. Tetapi perlu diingat, untuk kenaikan pangkat dari golongan 3B ke 3C artinya Bapak Ibu guru harus loncat jenjang. Karena kenapa? Kalau misalkan sebutan dari golongan 3A sampai dengan 3B itu disebut dengan guru pertama atau guru ahli pertama. Ya. Nah, ketika posisi kita sudah di golongan 3B artinya kita harus naik jenjang. Kemana? Ke muda. Berarti dari 3B ke 3C itu adalah pertama ke muda. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu guru semua sudah mengusulkan dupak atau mengusulkan paknya melalui si pulpen pak guru, kemudian sudah ditetapkan angka kreditnya dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka dari situ Bapak Ibu guru mengusulkan kenaikan jabatan namanya ya, kenaikan jabatan. Biasanya kenaikan jabatan ini sudah mendapatkan pak, angka kredit kumulatifnya sudah sesuai. Nah, barulah untuk kenaikan jabatan. Prosesnya panjang sebenarnya kenaikan pangkat itu ya. Cuman Bapak Ibu guru tahunya kenaikan pangkat saja. Nah, setelah jabatan fungsional itu keluar, di situ tertera angka kredit sesuai dengan pak yang sudah dikeluarkan, angka kredit kumulatif sesuai dengan untuk kenaikan pangkat dengan jenjang jabatan yang terbaru. Di situ dinaikkan jabatan dari guru pertama menjadi guru muda, misalkan dengan angka kredit berapa? Dengan angka kredit yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Nah, jadi posisinya yang pertama adalah dupak, dari dupak menjadi pak, dari pak menjadi kenaikan jabatan, dari kenaikan jabatan baru kenaikan pangkat. Setelah kenaikan pangkat ditetapkan baru diterima Bapak Ibu semua. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi secara teknis atau secara detail, nanti bisa bertanya lagi dengan saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pungki. Baik, Ya, sama-sama.